Teman-teman dimanapun berada, seperti diketahui bahwa ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk, yang memberikan panduan tentang penunaian ibadah siam Ramadan, baik dari segi kewajiban, baik dari segi teknis pelaksanaan, pun juga hal-hal terkait dengan penunaian ibadah siam ini didapati di dalam surah Al-Baqarah di ayat 183 sampai dengan ayat 187. Rangkaian ayat-ayat mulia ini seperti tadi diuraikan tidak hanya menampilkan kewajiban untuk menunaikan puasa Ramadan, tapi juga memberikan isyarat-isyarat yang begitu penting, dan di saat yang bersamaan juga memberikan petunjuk tentang karakter hamba-hamba Allah dalam menunaikan puasa ini. Di ayat 186 ada satu berita, juga keterangan, juga petunjuk yang sangat penting untuk kita insan beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang menarik di ayat ini adalah dalam rangkaian ayat puasa 183 yang berisi tentang kewajiban menunaikan puasa Ramadan, juga jejak masa lalu umat sebelumnya yang diberikan kewajiban menunaikan puasa, dan ditutup dengan tujuan ditunaikannya puasa itu demi melahirkan karakter takwa yang paripurna dan menjadikan kita semakin baik dalam berkehidupan. Kemudian di ayat 184 kita diberikan petunjuk oleh Allah sekaligus keterangan yang jelas tentang waktu penunaian puasa, berapa lama itu ditunaikan, kemudian toleransi bagi hamba-hamba Allah yang mungkin di saat waktu penunaian puasa Ramadan itu sedang memiliki keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah siam. Apa yang harus dilakukan bila kelak setelah Ramadan memiliki kemampuan, seperti apa penunaian untuk mengganti ibadah di bulan Ramadan itu, dan bila diduga, dinilai secara medis, secara klinis tidak punya kemampuan untuk menunaikan itu dalam masa hidupnya, maka apa yang harus dikerjakan sehingga dengan itu bisa mengganti dan bahkan diharapkan menyamai ibadah yang ditunaikan khususnya pada saat puasa Ramadan itu. Kemudian di ayat 185 kita akan dapati tentang kemuliaan Ramadan yang dengan itu semua melahirkan motivasi yang sangat positif pada diri kita untuk mengejar keutamaan di bulan Ramadan itu. Maka ditampilkanlah yang paling utama, paling pokok tentang keutamaan Al-Quran. Dijelaskan bagaimana Al-Quran secara istimewa diturunkan di bulan Ramadan. Apa isi Al-Quran itu? Sehingga saking penting dan istimewanya dia diturunkan di bulan Ramadan, memiliki kandungan yang mengarahkan pada kesuksesan dan kebahagiaan setiap manusia di setiap dimensi kehidupan yang ia lalui. Al-Quran juga memiliki peran yang sangat signifikan untuk memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan dengan benar. Ini benar diikuti, yang ini keliru ditinggalkan. Konsekuensi dari itu semua akan melahirkan hal-hal yang mungkin berpengaruh pada kehidupan kita. Demikian ditegaskan kembali bagi orang-orang yang memiliki satu keadaan yang tidak memungkinkan menunaikan ibadah siam, lalu dijelaskan batas toleransinya, dan kemudian dijelaskan bagaimana sifat Allah yang Maha Kasih selalu menginginkan kemudahan bagi setiap hamba untuk menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kemudahan inilah kita berpuasa, dengan kemudahan inilah kita menunaikan rangkaian ibadah, dengan kemudahan ini kita menunaikan segenap kajian-kajian yang bisa kita gali dari Al-Quran, mulai rangkaian ibadah malamnya, siangnya, pendalaman kepada Al-Quran, sehingga kita bisa menikmati rangkaian ibadah ini dan menyempurnakannya dalam perjalanan sampai akhir Ramadan. Setelah itu kita temukan keindahan hasil Ramadan yang memberikan dampak sangat positif pada diri kita, merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan hidayah, lantas kita bersyukur dan bertakbir di penghujung Ramadan sampai lahirnya keadaan yang baru di pembuka fitri di awal Syawal yang kita kenal dengan Idul Fitr atau Idul Fitrah. Nah, yang menarik ini sampai ayat 185. Nanti di 187
berisi keadaan-keadaan yang unik tentang hubungan keluarga, tentang suami istri, tentang masalah makan di malam hari, tentang pengantar ke sahur, dan lalu diberikan petunjuk akhir keadaan-keadaan yang mengantarkan kita semakin kenal Allah, semakin ingin mendekat kepada Allah, dan semakin ingin meningkatkan takwa.